Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Gachiakuta episode 4 yang akan melanjutkan cerita Rudo yang akan dibawa engine ke markas janitor. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan Rudo, engine dan yang lain menuju markas besar janitor. Mereka di sini sudah sampai di pintu masuk markas yang melewati sebuah lereng besar. Dan semuanya pun turun, termasuk Rudo. Tapi Rudo di sini terlihat masih sangat syok tentang penyedot WC yang dia gunakan untuk melawan Janka. Dan engine pun memperkenalkan markas besar janitor. Mereka pun di sini masuk ke dalam markas. Dan mereka pun di sini disanggup resepsionis janitor. Terus Rio di sini pamit kepada Rudo, tapi Rudo malah nyangka sedang dipermainkan lagi. Lalu engine pun memperkenalkan resepsionis itu yang bernama Semiyu. Dan sebelum masuk markas, Semiyu harus melihat Rudo dulu. Terus engine akan menjelaskan kemampuan dari Semiyu, tapi tiba-tiba Semiyu menodongkan garpu ke arah Rudo. Tapi ternyata itu bukan untuk mengancam, melainkan menangkap lalat yang ada di depan Rudo. Semiyu pun menyambut Rudo, senang bertemu denganmu, calon Rocky baru. Dan di sini Semiyu sudah diberitahu tentang Rudo oleh engine. Terus nanya dari mana Rudo berasal. Terus di sini Semiyu ingin melihat secara langsung alias melihat potensi Rudo. Yang ternyata kemampuan dari Semiyu itu bisa melihat potensi seseorang. Rudo pun di sini keheranan dengan maksud Semiyu yang mengatakan potensi. Terus engine pun menjelaskan kalau jangka dari Semiyu adalah kacamatanya dan bisa membuat penglihatan kinetiknya bertambah. Dan kalau memakai kekuatan penuh, Semiyu bahkan bisa melihat sifat alami orang lain yang dilihatnya. Rudo pun di sini mengatakan kalau dia gak tahu Jinki bisa digunakan seperti itu. Semiyu pun menggunakan Jinkinya, tapi yang dilihat dari Rudo itu gelap. Semiyu pun di sini kaget. Terus Rudo pun nanya ada apa dan apa yang Semiyu lihat. Semiyu pun di sini terdiam. Lalu Semiyu mengatakan kalau kemampuan fisik Rudo sudah tinggi dari awal, jadi gak perlu melatihnya dari dasar. Dan mengatakan kalau harmonisasi Rudo dengan Jinkinya menakjubkan, tapi itu masih belum stabil. Jadi Rudo perlu berlatih untuk menggunakan kemampuannya dengan alami. Engine pun di sini nanya, apa itu aja? Terus Semiyu di sini mengatakan lagi, Rudo pun penasaran apa yang akan dikatakan Semiyu. Yang ternyata Semiyu hanya memberitahu Rudo ada tahi di lehernya. Engine yang dengarnya pun gak kuat menahan tawa. Sambil mengatakan itulah kenapa Rudo dikerumuni lalat. Dan nyaranin Rudo sebaiknya Rudo gak bermain dengan tahi lagi. Rudo pun membalas kalau dia gak sedang bermain-main. Engine pun berterima kasih lalu pamit akan menemui bosnya. Semiyu pun mempersilahkan. Terus engine pun di sini melihat Semiyu dengan tatapan curiga. Lalu mereka pun pergi. Terus di sini engine menjelaskan kalau sekarang ada sekitar 100 janitor, petarung, penjaga dan pendukung. Tapi mereka tinggal di pos-pos yang berbeda tergantung wilayah yang sedang mereka bersihkan. Jadi jarang sekali mereka semua berkumpul di markas besar. Engine pun menawarkan Rudo bertemu mereka semua sebentar. Rudo pun lumayan kaget. Terus mereka pun sampai dan Engine mengatakan kalau hari ini hanya ada sedikit, jadi mereka gak akan lama. Dan kita pun diperlihatkan para janitor yang terlihat penampilannya sangar semua. Tapi highlightnya 4 karakter ini. Terus engine pun terdiam karena ngiranya tadi pasti dikit, tapi ternyata banyak. Engine pun akan pergi dan mengatakan akan melakukannya nanti. Lalu mereka pun berjalan ke ruangan bos. Lalu Rudo pun akan langsung bertanya pada bos engine, bagaimana caranya ke dunia atas. Engine pun nyuruh Rudo tunggu dulu dan nanya dengan emosi apakah Rudo bakalan langsung ngomong bagaimana cara ke dunia atas sesaat saat Rudo bertemu dengan bosnya. Engine pun menjelaskan lagi kalau dia sudah ngasih tahu Rudo informasi itu sangat berharga di sana. Gak peduli itu informasi apapun dan mengatakan tidak semudah yang Rudo pikirkan.
dan sebagai gantinya Rudo harus memberitahunya secara langsung kalau Rudo akan bekerja di sini atas kemauannya sendiri. Dan Engine juga di sini sudah memberitahu Rudo kalau dia membutuhkan Rudo untuk melakukannya dan memperingatkan Rudo jangan menanyai bosnya mengenai Jinki karena Engine sendiri bahkan gak tahu apa Jinki bosnya dan mereka gak diberitahu mengenai kekuatannya. Tapi para janitor masih menghormati bos mereka karena kekuatan sejatinya berasal dari kesetiaan mereka. Rudo pun paham, lalu dia akan membuka pintu ruangan si bos. Dan ketika dibuka, kursi si bosnya kosong. Rudo dan Engine pun terkejut. Terus Semio pun datang dan mengatakan kalau dia lupa memberitahu Engine kalau bosnya sedang ada urusan di luar kota dan gak akan kembali untuk sementara waktu. Engine pun bete dengernya, apalagi Rudo. Terus Engine pun mengerti dan akan pamit. Engine pun mengakui kesalahannya kepada Rudo karena bosnya sedang tidak ada. Rudo pun membalas dengan marah kalau dia sudah dengar dan nanya sekarang apa yang akan mereka lakukan. Terus Engine nanya kepada Semio apakah bosnya memberitahunya kapan akan kembali. Semio pun membalas kalau dia gak dikasih tahu bosnya karena selalu berubah-ubah walaupun sebagai atasan. Dan akan lama sebelum bos kembali. Terus tiba-tiba Rio datang menawarkan Rudo untuk mengamati pekerjaan kebersihan mereka. Terus seseorang datang mengatakan kalau sebelum menemui bos Rudo tidak bisa menjadi janitor resmi dan membiarkan Rudo menjadi murid magang aja untuk sekarang. Dan selain itu orang ini juga ingin mengetahui lebih banyak tentang Rudo. Rudo pun di sini sedikit kaget. Lalu Shin pun beralih ke tempat yang akan dibersihkan. Dan menurut Rio ini tugas yang mudah. Dan nyuruh Rudo mengamati bagaimana mereka melakukan pembersihan. Rio pun mengedipkan matanya ke Rudo dan mengatakan oke. Lalu kita pun diperlihatkan flashback ketika Rudo dan Engine menemui Semio. Di sini Semio menjelaskan rincian dari permintaan pembersihan. Yang pertama di pemukiman kota yang dekat dengan zona terkontaminasi. Dan di sana ada makhluk buas aberran kecil mendekati Brigade. Dan di sana membutuhkan janitor untuk membersihkan mereka untuk jaga-jaga. Dan itu permintaannya. Rudo pun di sini gak paham apa itu zona terkontaminasi. Semio pun nanya, emangnya Engine belum memberitahunya? Engine pun mengatakan kalau dia sudah memberitahunya, tapi dengan sebutan tempat pembuangan sampah supaya Rudo bisa memahaminya dengan mudah. Semio pun akan memberitahu istilah-istilah pentingnya dan menghina Engine karena ngasih tahu yang gak bener. Semio pun menjelaskan kalau ada sebuah divisi di bawah sini di daerah yang dimana manusia bisa tinggal. Dan itu disebutnya zona aman. Sementara daerah yang terkontaminasi sampah merupakan tempat tinggalnya makhluk buas aberran, disebutnya zona terkontaminasi. Dan Semio ngasih tahu kalau daerah tempat Rudo jatuh merupakan salah satu daerah yang paling berbahaya di zona terkontaminasi, alias zona terlarang, yang lebih berbahaya dari zona terkontaminasi biasa. Dan sejauh ini 6 zona terlarang sudah teridentifikasi dan orang biasa akan mati seketika ketika masuk zona terlarang. Bahkan Gipper gak bisa menangani aberran yang sudah berkumpul di sana. Dan Semio mengatakan sebuah keajaiban Engine ada di sana menyelamatkan Rudo. Terus nanya kepada Engine kenapa dia bisa ada di zona terlarang, bagaimana awal mulanya. Engine pun membalas, gak ada alasan khusus, dia hanya berjalan-jalan aja. Semio pun keheranan dengan Engine. Terus Semio memberitahu harus bawa banyak masker ketika memasuki zona terkontaminasi. Karena zat beracun dapat bisa menyebabkan penyakit serius jika menghirupnya. Semio memberikan Rudo masker. Balik lagi ke masa sekarang, Rudo mengingat perkataan Semio. Kalau tidak menggunakan masker di zona terlarang dalam waktu 15 menit, Rudo akan mati. Dan Rudo di sini penasaran kalau dia udah berapa lama bernapas tanpa masker saat di zona terkontaminasi. Di sini Rudo sedang memperhatikan yang ada di depannya, yang merupakan zona terkontaminasi, yang terlihat banyak sekali sampah.
Dan ketika Rudo di dunia atas, Rudo selalu berpikir seperti apa abis itu. Dan dia gak tahu kalau ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Dan bertanya-tanya apakah ada orang di dunia atas yang menyadari ini. Atau mereka sudah mengetahui tempat sampah dan orang-orang di sini. Terus Rudo merenung dan mengatakan, tapi kalau cocok dengan tempat ini, zona terkontaminasi adalah harta karun. Ia dan Rudo pun merasa cocok dengan tempat ini. Dia yang melihat banyak sampah kegirangan dan ingin membawa ini semua dan memperbaikinya. Lalu Rudo pun di sini melihat para janitor yang akan memulai pembersihan. Terus Rudo menghampiri dan nanya kepada Rio, siapa mereka? Rio mengatakan kalau mereka juga seorang janitor, tapi di bagian pendukung. Dan walaupun mereka tidak mempunyai kemampuan seorang kiper, tapi mereka rekan kerja yang sangat berharga yang mendukung para janitor. Lalu salah satu dari mereka pun mengajak Rudo salaman dan mengatakan senang bertemu dengannya. Sedikit canggung, Rudo pun membalas senang bertemu dengannya juga. Dan ketika akan salaman, cengkraman janitor pendukung itu sangat kuat sampai membuat Rudo kesakitan dan mengatakan dia pria yang hebat. Rio pun menjelaskan kalau genggaman orang itu memang sangatlah kuat, bahkan dia bisa menghancurkan armor Arberan. Dan menurut Rio itu sangat hebat dan keren. Dan Rio mengatakan kalau dia berdiri selalu merasa aman dengan tipe kekuatan. Dan mengatakan kepada janitor pendukung kalau dia selalu sangat membantu. Rudo pun di sini berpikir apakah dia bisa mengikuti mereka. Dan walaupun tugas Rudo mudah, tapi Rudo akan melakukan tugasnya dengan benar. Lalu janitor pendukung lain yang sedang mengawasi memanggil Rio dan mengatakan ada aberan. Dan makhluk buas aberan pun muncul, tapi bukan satu aja, tapi muncul dalam jumlah yang banyak. Rudo pun sangat kaget melihat banyaknya aberan. Terus Rudo ngomong kepada Rio kalau dia belum mendengar apapun mengenai mereka. Dan itu kawanan yang sangat banyak dan tidak mungkin ini akan mudah. Rio pun membalas kalau ini gak ada apa-apanya karena pergerakan mereka sangat kacau dan mereka juga tidak kuat. Lalu Aberan pun menyuruh brigade dan Rio mengatakan kalau mereka gitu bahkan gak mikir rasa sakitnya sendiri. Dan menurut Rio mereka sangat cocok untuk pengamatan Rudo dan Rudo sangat beruntung. Rudo pun berpikir kalau mereka memang lebih jinak dari aberan yang pernah Rudo temui. Tapi mereka mempunyai individu yang berbeda, yang dimana mirip dengan binatang. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang datang, yang ternyata aberan varian lain, yang mirip dengan banteng. Dan mereka datang dengan gerombolan. Rudo pun sangat kaget, karena yang ini tidak jinak sama sekali. Rudo yang panik pun memanggil Rio. Tapi Rio masih aja santai dan mengatakan sesuatu yang lebih buruk datang. Tapi menurutnya masih baik-baik aja. Rudo pun mengatakan dengan panik kalau ini gak baik-baik aja. Karena serudukan aberan ini lebih berbahaya dari yang tadi. Dan Rudo ingin mereka memanggil bantuan. Terus brigade pun jebol. Terus Rio menjelaskan kalau jenis ini setingkat lebih tinggi dari yang kecil tadi. Dan walaupun mereka lebih kuat, tapi mereka masih ideal untuk latihan pemula. Dan Rudo mengatakan kawanan jenis itu hanya tersisa segitu aja sejak jenis itu muncul. Itu cukup banyak, tapi kalau dia membereskan semuanya sekaligus, dia akan kembali lebih cepat. Rio pun membalas benar dan setuju untuk kembali lebih awal supaya mereka bisa merayakan pesta penyambutan Rudo. Terus Rio nanya apa yang ingin Rudo makan. Tapi Rudo di sini masih belum bergabung dengan janitor secara resmi. Terus Rio pun menggantikannya dengan pesta penyambutan ke dunia bawah. Terus Rudo pun nanya, bagaimana Rio bisa sangat tenang padahal ini pekerjaan yang sangat berbahaya. Rio pun menjelaskan kalau menjadi janitor bukan untuk tinggal di bawah sini, jadi sangat penting untuk berpikir sangat tenang. Rudo pun yang dengarnya ngeh, Engine juga sama berpikir dengan tenang, dan sadar yang dia gak punya adalah berpikir tenang. Dan Rudo di sini akan belajar itu juga.
Lalu tiba-tiba aberran raksasa muncul dan menerobos barikade. Rudo pun jelas syok berat. Terus Rio mengatakan ini bukan apa-apa. Sementara Rudo berusaha tenang. Terus Rudo nanya, bukankah itu? Lalu diteruskan Rio, jahat. Terus Rio mengatakan kalau dia belum pernah melihat aberran sekeren itu. Sementara Rudo agak kaget dengarnya. Rio pun mengatakan kalau aberran ini bukan jenis untuk diamati, tapi lawan yang kuat yang membuatnya bersemangat. Rio pun bersiap dengan jinkinya akan melawan aberran raksasa itu. Sementara Rudo masih syok dan berusaha tenang. Terus Rio mengatakan kalau di dunia bawah ini semuanya jauh melebihi ekspektasi. Rudo pun di sini kaget dengan jinki Rio yang merupakan sebuah gunting. Rio pun bersiap lalu melemparkan guntingnya ke atas. Dan di sini Rio akan membersihkan yang kecilnya dulu. Terus gunting Rio di sini berubah menjadi besar. Dia pun melompat dan mengaitkan guntingnya di kakinya. Dan mengatakan waktunya untuk bersih-bersih musim semi. Lalu Rio pun menyerang para aberran kecil dengan memutarkan gunting raksasanya dengan kakinya. Kepala aberran banteng pun seketika terpenggal. Rudo yang melihat aksi dari Rio sangat kaget dan bertanya-tanya apa yang barusan terjadi dan apa yang Rio lakukan. Rudo pun mengingat lagi kalau Rio hanya mengayunkan guntingnya dengan kakinya dan dalam sekejap makhluk buas aberran terpotong-potong. Janitor pendukung pun mengatakan kepada Rudo kalau jinki Rio adalah gunting itu yang merupakan gunting pencabik. Dan walaupun gunting biasanya digunakan menggunakan tangan, tapi Rio menggunakan kakinya sebagai senjata. Dan menurutnya semua orang punya caranya masing-masing menggunakan jinkinya. Terus dia pun mengatakan kepada Rudo, jangan bermalas-malasan hanya karena Rudo sedang mengamati. Rudo pun keheranan, terus tiba-tiba aberran benteng ada di belakangnya. Lalu menyerang Rudo, tapi untungnya Rudo diselamatkan janitor pendukung. Janitor itu pun mencengkram aberran itu dengan keras sampai mukanya hancur. Lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Lalu dia pun akan melempar aberran itu dan memanggil Rio. Aberran itu pun dilempar sangat jauh ke arah Rio. Rio pun di sini sadar dan paham, lalu membuka guntingnya. Ketika aberran menuju ke arahnya, Rio langsung memotong aberran itu jadi dua. Rudo pun kaget lihatnya. Terus Rio mengatakan kalau mereka bisa melempar beberapa lagi kepadanya. Para janitor pendukung pun paham. Lalu mereka pun maju. Dan Rudo berkata dalam hati, walaupun janitor pendukung gak mempunyai kemampuan giper untuk mengalahkan makhluk buas aberran, tapi mereka bisa melemahkannya dan melemparkannya ke seorang giper untuk dieksekusi. Dan Rudo pun paham, inilah bagaimana cara janitor bertarung. Sementara Rudo malah mengatakan akan membantu sampai mencapai tujuannya dan dia pun termenung. Lalu Rio pun beres menghabisi para aberran kecil dan sudah terlihat lebih bersih sekarang. Lalu selanjutnya Rio akan melawan yang besar. Aberran raksasa pun datang menyerangnya. Lalu Rio juga akan menyerangnya. Dan terlihat dari jauh bentrokan mereka terdengar keras. Para janitor pendukung yang sadar Rio sedang melawan aberran raksasa, mereka pun akan menghabisi aberran kecil sebanyak mungkin dan menjauhkan dari pertarungan Rio melawan aberran raksasa. Lalu di sini Rudo menyadari sesuatu ketika janitor pendukung melewati mayat aberran. Janitor itu pun kakinya digigit. Lalu dia pun terjatuh. Aberran itu pun bangkit, sementara dia hanya bisa terdiam dan temannya panik nyuruh dia lari. Tapi tiba-tiba Rudo datang menyelamatkannya. Janitor itu pun lega Rudo datang menyelamatkannya. Terus Rudo mengatakan kalau dia gabung dengan janitor itu untuk mendapatkan informasi dan dia tidak akan menjadi beban. Dia merasa bisa melakukannya dan Rudo akan menunjukkannya. Lalu jinkinya pun mengubah tongkat kayu yang dia bawa menjadi jinki dan tongkat itu seketika bertumbuh ke segala arah. Rudo pun kaget. Terus Rio mendengar keributan di arah Rudo. Rudo pun keheranan dengan bentuk tongkatnya yang berubah. Dia pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakannya. Lalu ketika Rudo masih menahan aberran itu, tiba-tiba Rio datang menyelamatkannya.
Rio pun gak nyangka Rudo bisa menyelamatkan seseorang dalam sekejap dan mengatakan kepada Rudo, kerja bagus. Lalu janitor pendukung memanggil Rio dan Rudo. Dia pun meminta maaf karena ceroboh, lalu berterima kasih dan nanya kepada Rio apakah dia sudah beres mengalahkan yang besarnya. Rio mengatakan kalau dia memotongnya setengah, tapi itu tidak berhasil. Janitor itu pun keheranan. Terus tiba-tiba aberran raksasa itu pun datang, sambil Rio menjelaskan lagi. Kalau aberran ini tidak peduli beberapa kali dia memotongnya dengan jinkinya, aberran itu tidak menghilang. Dan alur cerita dari Gachiakuta episode 4 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.